Assalamualaikum sahabat Alikna semua. Semoga sehat selalu ya dimanapun berada dan tetap semangat. Ya, kali ini kita mau bahas masalah perjodohan ini. Ini terjadi dari salah satu permintaan dari salah satu subscriber kita. Ya, ini dia permintaannya. Oke ya, karena dia minta tentang bahas jodoh, maka kali ini kita akan bahas sedikit suatu kisah ya. Ini kisah nyata yang terjadi oleh Amirul Mukminin, yaitu sahabat Nabi yang bernama Umar ibn Khattab. Ya, kali ini Umar ibn Khattab ini dijelaskan di dalam kitab Ikhtiyaruz Zawjain. Ya, Ikhtiyaruz Zawjain tepatnya di halaman 59. Di situ dijelaskan bahwa Umar itu ketika dia menjadi seorang khalifah, ya, dia itu sering melihat atau keliling kota. Ya, keliling tempat dia tinggal, keliling suatu wilayah kekuasaannya, wilayah kerjanya, melihat siapa orang-orang yang pantas untuk ditolong, siapa dari rakyat-rakyatnya yang belum mendapatkan atau merasakan suatu kemaslahatan yang seharusnya itu hak-hak mereka yang harus mereka ambil. Ya, kita ambil suatu kisah nih ya sahabat semua. Ini Umar Al-Faruq loh. Umar Al-Faruq ya, dia dijelaskan gelarnya itu Al-Faruq karena memang Sayyidina Umar ini orang yang sangat tegas di dalam urusan antara yang hak dengan yang batil. Maka Al-Faruq itu sebenarnya artinya sang pemisah, ya, sang pembeda. Pembeda apa? Antara yang hak dengan yang batil. Pemisah antara yang hak dengan yang batil. Maka dari itu kita, ya mungkin sahabat juga banyak melihat ya literatur yang lain menjelaskan bahwa Sayyidina Umar itu memang seorang pemimpin yang dia suka belusukan. Jadi belusukan itu memang pantas untuk dilakukan oleh seorang pemimpin ya. Tapi belusukannya ini lebih ngeri lagi. Umar belusukannya di waktu malam hari ya. Di malam hari Sayyidina Umar itu mengelilingi kampung-kampungnya ya, mengelilingi kampungnya. Tapi ini bukan pernikahan Sayyidina Umar ya, ini kisahnya Sayyidina Umar mau menikahkan putranya yang bernama Asim kepada seorang putri yang dia itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini dijelaskan bahwa Sayyidina Umar ketika dia berjalan di malam hari, Sayyidina Umar lewat di suatu rumah, yang rumah itu ditinggali oleh seorang ibu dan putrinya yang mereka berdua itu adalah seorang pedagang susu. Ya, pedagang susu. Tapi cara berpikir seorang ibu dengan putrinya ini berbeda sahabat semua. Sang ibu dia memiliki suatu pemikiran bahwa kalau mau untung banyak maka susu itu harus ditambah air sedikit ya, supaya banyak yang dijual maka banyak untungnya, dan itu pasti orang tidak mengetahuinya. Sementara putrinya ini memiliki pemikiran yang bagus ya, yang itu patut untuk kita contoh, yaitu bahwa kita tidak boleh melakukan suatu kecurangan di dalam berdagang. Karena apa kecurangan yang kita lakukan, pasti itu merupakan wujud ketidaktaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di sini dijelaskan ketika Sayyidina Umar lewat di rumah itu, Sayyidina Umar mendengar percakapan di antara keduanya. Ya, tapi kita nggak usah bingung kok bisa Sayyidina Umar mendengar percakapannya. Ya, karena memang rumah di zaman dahulu tidak seperti rumah di zaman sekarang yang ditutupi tembok. Ya, semua tertutup, rumahnya juga besar, ada kamarnya. Tapi zaman dahulu tidak seperti itu. Ya, lalu apa percakapannya? Di sini seorang ibu ini menyuruh putrinya untuk mencampurkan susu itu dengan campuran air agar mereka bisa lebih untung begitu ya. Di sini dijelaskan, ya budaya kumi ilal labni famzakihi bil ma, wahai putriku, ambillah susu itu dan campurlah dia dengan air. Fa innaka bimaudiin la yaraka Umar wala munada Umar. Ya.
putriku, campurlah susu itu dengan air karena engkau berada di suatu tempat yang tidak terlihat oleh Umar dan juga berada pada suatu tempat yang suaramu itu tidak akan didengar oleh si Umar. Faraddat al-fatah al-fawr. Kemudian gadis itu menjawab secara langsung pernyataan ibundanya tadi. Ya amata, ya ummata, in kana Umar la ya'lam fa ilahu Umar ya'lam. Masya Allah, ini luar biasa pernyataannya. Wahai ibundaku, andaikan Umar tidak mengetahui, fa ilahu Umar ya'lam, tapi Tuhannya si Umar itu mengetahui apa yang kita lakukan. Masya Allah, ini luar biasa ya. Dia menganggap bahwa Allah itu melihat apa yang dilakukan hambanya. Wallah ma kuntu liuti'ahu fil mala wa a'sihi fil khala. Demi Allah, aku tidak akan dan aku tidak mungkin taat kepada Allah dengan cara terang-terangan sementara aku bermaksiat kepada Allah secara sembunyi-sembunyi. Ya, singkatnya dia nggak mau menyembah Allah secara jelas, tapi di lain waktu secara tersembunyi dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini putri tadi. Maka dijelaskan falamma asbaha Umar qala li ibnihi Asim idhhab ila makanin kadza wa kadza fa inna hunaka sabiyyah fa illam takun mashghulatan fatazawwaj biha la'alla Allah ay yarzuqaka minha nisbatan mubarakah. Ya. Maka tatkala di waktu subuh, waktu pagi, Umar berkata kepada anaknya yang bernama Asim, putranya, ya. Pergilah kamu ke tempat kaza wa kaza, ya. Pergilah kamu ke tempat ini, di alamatnya dijelaskan. Fa inna hunaka sabiyah, di sana itu ada seorang putri. Apabila dia tidak dalam keadaan sibuk, maka bernikahlah. Ya, sibuk ini maksudnya dia tidak ada pinangan, ya, tidak ada pinangan dan juga tidak ada laki-laki yang sedang berjanji untuk menikahinya, maka fatazawwaj biha, maka nikahlah dengannya. Ya, la'allallah ayyarzuqaka minha nismatan mubarakah. Mudah-mudahan ya, ketika nanti kalau kamu menikah dengannya, Allah akan memberikan rizki kepadamu berupa keturunan-keturunan yang berkah, yaitu anak-anak yang soleh. Ya. Di sini dijelaskan wasaddaqat firasat al-Faruq radhiyallahu anhu. Firasatnya Umar al-Faruq itu ternyata dibenarkan, sahabat semua. Faqad tazawwaja Asim bitil kalbaniyah fawaladat lahu Umma Asim fatazawwajaha Abdul Aziz bin Marwan fawaladat lahu Umar bin Abdul Aziz Amir al-Adil radhiyallahu anhu. Ya. Ternyata firasatnya Umar bin Khattab itu benar, ya. Anaknya menikahi putri si penjual susu tadi, ya, menikahi putri si penjual susu tadi, dan pada akhirnya ketika mereka berdua menikah ada keturunannya yang bernama Ummu Asim. Kemudian Ummu Asim ini menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan, yang dari Ummu Asim dan Abdul Aziz bin Marwan ini melahirkan suatu keturunan yang itu merupakan pemimpin yang sangat-sangat adil, yaitu merupakan pemimpin di masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu seorang pemimpin yang bernama Umar bin Abdul Aziz Amir al-Adil dijelaskan di sini, yaitu seorang pemimpin yang sangat adil. Ya. Yang ini pemimpin ini dijelaskan bahwa saking adilnya Umar bin Abdul Aziz ini adalah tatkala dia masih di kantor, dia ditemui oleh putranya untuk membahas masalah keluarga, masalah rumah tangga. Ketika dia mendengar membahas masalah rumah tangga, lalu dia matikan lampu di kantornya dengan alasan bahwa kalau yang kita bahas masalah keluarga, maka kita tidak boleh memakai fasilitas negara. Saking adilnya seperti itu, sahabat semua. Ya, jadi intinya Umar bin Khattab, ya, Amirul Mukminin atau Umar al-Faruq ini menikahkan
putranya dengan orang yang bukan bangsawan dan juga bukan orang yang hartawan, ya, dan juga bukan orang yang menawan, ya. Tapi Umar bin Abdul Aziz menikahkan putranya dengan seorang putri yang dia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu terbukti pada saat dia mengatakan Umar tidak mengetahui, tapi Tuhannya Umar itu mengetahui. Maka dari itu sahabat Al-Hikmah semua, pesan singkat yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah untuk mencari jodoh itu bagi para orang tua, maka harus memilih dari sisi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi kita-kita yang masih single, sarannya ya begitu sih, kita harus mencari orang-orang yang taat kepada Allah, karena itu nanti insya Allah akan mendatangkan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat bagi diri kita, ya. Dan pada akhirnya nanti akan didatangkan suatu keberkahan, yaitu berupa keturunan-keturunan yang soleh. Dan pada akhirnya, ya, kita di sini mengetahui dari keturunan Umar bin Khattab ini terjadilah keturunan-keturunan yang semuanya itu nasabnya itu merupakan orang-orang yang soleh. Sampai pada akhirnya kita di sini mengenal keturunan, ternyata Umar bin Abdul Aziz itu adalah merupakan keturunan Umar bin Khattab, ya, orang yang adil, keturunannya juga adil, orangnya itu Al-Faruq, ya, menegakkan hak dan meninggalkan yang batil. Ternyata keturunannya itu adalah keturunan pemimpin-pemimpin yang mereka juga adalah pemimpin yang adil. Ini Masya Allah, luar biasa ya sahabat Al-Hikmah semua. Mudah-mudahan kisah ini bisa menginspirasi untuk kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Silahkan nanti di-share ke teman-teman kalau memang ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk di-subscribe agar kita tetap semangat untuk membuat video dan channel ini tetap berkembang. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau ide-ide yang lain dari sahabat semua, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di-like juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.